Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan atau Salam Sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, kenalkan saya Sylvia Marindra dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Perikanan Angkatan 23. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang protein. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar apa itu protein. Baiklah, protein itu yang berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang paling utama. Protein adalah makronutrien penting yang berperan dalam berbagai fungsi biologis dan fisiologis dalam tubuh manusia. Protein ini terdiri dari asam amino yang terhubung dalam rantai polipeptida dan memainkan peran vital dalam hampir semua proses biologis, termasuk struktur sel, metabolisme, dan regulasi sistem kekebalan tubuh. Yang mana protein ini mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang ada yang mengandung sulfur serta fosfor. Dari pengertian tadi, kan kita tahu protein ini tersusun dari asam amino. Yang mana asam amino ini juga terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Apa itu asam amino esensial? Asam amino esensial itu yang tidak bisa disintesis oleh tubuh. Jadi dia tidak bisa disintesis oleh tubuh sendiri, tapi membutuhkan bantuan dengan cara melalui makanan. Nah, senyawa itu ada, yang pertama ada fenilalanin, triptofan, metionin, lisin, leusin, valin, isoleusin, dan treonin. Selanjutnya itu ada asam amino non esensial, yang mana asam amino ini bisa disintesis oleh tubuh. Apa saja senyawanya? Itu ada alanin, asparagin, sistein, glutamin, glisin, hidroksiprolin, prolin, serin, dan tirosin. Jadi di sini teman-teman jangan sampai hilaf ya. Kan di sini ada asam amino non esensial, yang non itu bukan berarti tidak ya, tapi kebalikan, dia tuh bisa disintesis oleh tubuh. Nah, selanjutnya asam amino ini memiliki penyusunnya, yang mana rantai asam amino ini dibagi menjadi dua, yaitu ada peptida dan protein. Yang mana peptida ini ciri-cirinya itu terdiri dari asam amino yang jumlahnya itu kurang dari 50 ya teman-teman. Tapi biasanya peptida ini terdiri dari 10 asam amino. Yang kedua itu ada protein. Protein ini terdiri dari asam amino yang jumlahnya itu lebih dari 50. Biasanya protein ini terdiri dari 100 sampai 10.000 asam amino. Selanjutnya ada penyusun protein. Penyusun protein ada dua, yaitu protein sederhana dan protein terkonjugasi. Yang mana protein sederhana ini merupakan protein yang jika dihidrolisis maka hanya akan menghasilkan asam amino. Tetapi kalau yang protein terkonjugasi ini, protein yang jika dihidrolisis maka akan menghasilkan asam amino dan senyawa organik atau anorganik. Dan komponen non-asam amino yang terkonjugasi pada struktur protein dinamakan gugus prostetik. Nah, selanjutnya itu ada bentuk protein. Apa saja sih bentuk-bentuk protein? Nah, kita bahas ya. Protein itu yang pertama bentuknya serabut atau fibrous. Ciri-cirinya itu menyerupai batang, terus sulit gitu larut di dalam air. Contohnya itu ada kolagen, terus elastin, aktin, dan keratin. Yang kedua itu ada bentuk bola atau globular, yang mana ciri-cirinya itu dia tuh berbentuk pilinan menyerupai bola padat dan keras. Biasanya protein ini tuh larut dalam air. Contohnya itu ada albumin, globulin, histon, protamin, dan hemoglobin.
Nah, selanjutnya itu ada struktur protein. Struktur protein itu ada apa saja sih? Yang pertama itu ada struktur primer, yang mana struktur primer ini merupakan sekuens dari asam-asam amino penyusun yang membentuk kerangka peptida, yang mana itu masih penentu sifat dasar atau bentuk struktur tersier dan kuartaner nanti gitu ya teman-teman. Yang kedua itu ada struktur sekunder, yang mana struktur sekunder ini merupakan gabungan antar segmen peptida yang membentuk suatu pola regular. Biasanya polipeptida ini berlipat dan membentuk bangun 3 dimensi. Yang ketiga itu ada struktur tersier, yang merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Biasanya susunan dari struktur sekunder dengan struktur sekunder yang lainnya. Jadi itu dia udah membentuk ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada struktur kuaterner. Nah, di sini tuh dia udah terbentuk itu semua penyusun-penyusunan mulai dari primer, sekunder, tersier tadi di kuartaner ini dia sudah menyatu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, pada perikanan itu kelarutan protein perikanan itu terbagi menjadi 3 teman-teman, yaitu ada protein myofibril, protein sarkoplasma, dan protein stroma. Jadi terbagi 3 gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada denaturasi protein. Denaturasi protein itu merupakan hilangnya fungsi biologis atau suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Denaturasi protein ini dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam, dan agitasi mekanik. Mungkin sekian ilmu sedikit yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you.